أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Berkata Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi samil alim min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Amin imin laisa lahu min syamsi wal ad. Santriawati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat-sehat semuanya. Sehat. Alhamdulillah sehat Ustaz. Semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Di Hong Kong panas apa hujan? Dingin. Hujan Ustaz. Alhamdulillah. Banjir apa enggak? Suaranya jelas apa tidak suaranya? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Kita semuanya hari ini merasa bahagia, sukacita dan tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya diberikan hari kita diberikan kesempatan istimewa, diberikan kesehatan, limpahan rezeki yang insya Allah semuanya dalam limpahan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rahmat oleh Allah, salawat dan salam adalah kita senantiasa haturkan hadirat pada baginda Nabi besar kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf ini dalam perjalanan tujuan jika tidak mengurangi semangat dan tidak mengurangi makna dari sebuah kajian pada kesempatan siang hari ini atau sore hari ini. Insya Allah semuanya membawa hikmah, membawa berkah dan tentunya kemanfaatan, ilmu ilmu yang Allah semuanya bermanfaat untuk kita di dunia, bahagia dan tentunya untuk kita di akhirat pun mendapatkan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudara-saudaraku santriawati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini sudah memasuki bulan Syaban dan ini di akhir penghujung daripada bulan Syaban. Artinya apa? Bulan Syaban ini adalah yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dan mengajarkan kepada kita, memberikan sebuah tuntunan dan yang istimewa, yaitu kita diajarkan oleh baginda Rasulullah dari awal bulan Rajab itu diajarkan doa. Yang hafal doa adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi ketika kita diajarkan oleh baginda Rasulullah doa itu,
bukan sekedar doa yang kemudian hadir dan menjadi tuntunan, tetapi ada pesan moral yang luar biasa, pelajaran yang istimewa yang Rasulullah SAW lakukan ketika 2 bulan sebelum kehadiran bulan suci Ramadan sudah mempersiapkan dan mengajarkan kita umatnya adalah mempersiapkan dalam rangka menyambut bulan itu. Halo. Teruskan. Teruskan. Ya, teruskan ya. Sampai mana tadi? Halo. Ya, Ustaz. Sampai mana tadi? Sampai mana? Gak begitu jelas tadi suaranya. Sinyalnya agak putus-putus, Ustaz. Kalau mau masuk bulan Ramadan agak terputus-putus. Oke, saya ulangi lagi. Santriawati, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu mengajarkan doa kepada kita. Doanya yang tadi dibaca dan hafal semua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Artinya apa? Artinya apa? Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Rajab, bulan Sya'ban dan jadi Rasulullah mengajarkan untuk doa itu sekaligus memberikan isyarat untuk mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri 2 bulan sebelum itu sudah persiapkan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Dengan doa tadi, ya Allah berkailah bulan Rajab, di bulan Rajab dan di bulan Syaban dan dalam. Kenapa harus mempersiapkan diri? Sebagaimana kita akan kehadiran tamu luar biasa, biasanya ada persiapan untuk menyambut kehadiran tamu itu, betul? yeah. Jadi kalau ada tamu istimewa, misalkan contoh, ini presiden mau datang nih ke Majelis Ilmu Cahayaku, misalkan, presiden kan tamu istimewa itu kan, presiden kan? Yeah. Kira-kira ada persiapan atau tidak ada persiapan? Persiapan. Ada persiapan. Itu apakah mendadak atau sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya. Bahwa Rasulullah SAW mengajarkan doa itu artinya mengingatkan kepada kita bahwa ada tamu agung, tamu istimewa, tamu yang besar membawa karunia dan keberkahannya. Bahkan tamu ini memberikan sebuah sebuah yang diberikan kepada orang yang meyakini bulan suci Ramadannya, meyakini tentang isinya, meyakini tentang di dalamnya, tapi semua makhluk yang ketika didatangi, ketika hadir tamu itu, maka mendapatkan kenikmatan, keberkahan yang ada di dalamnya. Bulan suci Ramadan, nanti misalkan tamu agung presiden,
ini jauh lebih hebat daripada presiden atau orang manusia dimanapun. Mewah yang besar yang dimuliakan akan hadir hati kita ke dalam kehidupan kita. Ini bukan sekedar tamu biasa, bahkan membawa keberkahan, membawa kebaikan, membawa kenikmatan, membawa segala macam karunia terbaik yang Allah berikan, yaitu di bulan itu, di dalam tamu agung itu. Dia bawa, bahkan ada satu hadiah yang tamu agung itu diberikan, yang tamu agung itu bawa, hadiah itu untuk siapa? Orang-orang yang bertemu di dalamnya, orang-orang yang hadir di dalamnya, untuk orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh bertemu dengannya. Apa hadiahnya? Yaitu hadiahnya yang disebut dengan malam ya, Lailatul Qadar. ya. Jadi malam kemuliaan itu hadiah yang dibawa oleh tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan di dalamnya diperintahkan oleh Allah yaitu saum, itu berpuasa muslim, muslimin mukminah. Ya. Ini ada perintah di dalamnya, ada ibadah lainnya, ada ibadah lainnya, qiyam lainnya, ada tarawihnya, ada segala macam di dalam sebuah hadiah-hadiah yang diberikan istimewa di dalam bulan suci Ramadan itu. Maka kemudian baginda Rasulullah SAW mengajarkan kita dalam perjalanan untuk menyambut bulan suci Ramadan itu, untuk mempersiapkan 2 bulan kehadiran bulan suci Ramadan, untuk mempersiapkan kesucian diri. Karena yang akan kita hadapi, yang akan kita bertemu di dalam adalah kesucian. Maka disebut bulan suci Ramadan. Nah, Ibu, jawab semuanya, Ibu semua, ketika kita mencontohkan tadi, kembali kepada presiden misalkan, ketika menyambut pakaiannya compang-camping, pakaiannya kotor, apa mau pakaian bagus? Bagus. Oh. Kotor apa bersih? Bersih. Sama. Artinya apa? Ketika kita menyambut ini yang luar biasa, ya kalau presiden nggak ada apa-apanya. Pemimpin siapapun di dunia nggak ada apa-apanya. Selain daripada baginda Rasul ya. Bulan ini di mana akan dihadirkan oleh Allah, diberikan oleh Allah. Maka kemudian baginda Rasulullah menyampaikan, Ar-Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadhan syahru ummati. Bahwa Rajab ini adalah bulannya Allah, artinya di mana di situ diturunkan keberkahan Allah, keistimewaan daripada Allah. Sya'ban juga adalah bulannya baginda Rasul, dan Ramadan adalah bulannya kita, umatnya baginda Rasulullah SAW. Jadi keberkahan di bulan suci Ramadan didapatkan sejak sebagai orang yang beriman, muslimah, tetapi semua alam jagat raya ini mendapatkan kenikmatan dan kebaikan keberkahan yang ada dalam Ramadan ketika hadir dan kita temui dan kita masuk di dalam. Bahkan saja orang yang hidup, orang yang mati pun mendapatkan karunia terbesarnya dengan hadirnya tamu agung ini, tamu istimewa ini, yaitu bulan suci Ramadan. Selama sebulan penuh, orang-orang yang mendapatkan siksaan Allah di bulan suci Ramadan dihentikan sejenak sampai akhir bulan suci Ramadan. Subhanallah. Bagaimana bagi kita yang masih hidup? Maka saat itu kita mempersiapkan diri, menjadi penting kita untuk sungguh-sungguh memasuki di dalam bulan suci Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan, mengisi bulan suci Ramadan, dan memperkuat apa yang menjadi tujuan utama daripada bulan suci Ramadan. Maka sedemikian istimewanya bulan suci Ramadan ini,
Baginda Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sabdanya, man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadi ala niran. Gitu kan? Barang siapa yang bahagia, yang sukacita, yang demikian apa ya, begitu apa? Dan bulan suci Ramadan, maka Allah jasadnya, tubuhnya daripada api neraka. Artinya sedemikian istimewanya. Nah, kesungguhan kita, kemudian kesukacitaan kita, kebahagiaan kita di dalam bulan suci Ramadan itu apa diwujudkan? Wah, wujud kebahagiaan dan masuk dulu ke dalam apa yang dilakukan. Wujud bahagia saja apa? Ketika kedatangan tamu, apa wujud bahagia? Wujud bahagia, tersenyum. Ketika kita menyambut presiden, misalnya wujud bahagia apa? Tersenyum. Menyiapkan makanan, menyiapkan tempat. Kalau bisa, latihannya berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk menyambut penampilan-penampilan, atraksi-atraksi, apapun akan dipersembahkan untuk mewujudkan inilah aku. Inilah adalah orang yang menyambut dengan sebaik-baiknya, kan begitu, betul nggak? Betul. Nah, lalu pertanyaannya, ini ada tamu istimewa, tamu yang sedemikian besar karunia dan keberkahan rahmatnya, bahkan di dalamnya adalah ampunan-ampunan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mengisi dan di dalamnya menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulullah, yaitu saumnya. Jadi pasti kebahagiaan itu wujudnya adalah kita mempersiapkan diri. Kita akan menjalankan, kita akan mengatraksikan kalau atraksi itu. Sebuah ibadah, sebuah amalan, sebuah karya yang saat ini kita ingin persembahkan di hadapan tamu itu. Nah, karyanya apa, atraksinya apa? Tentunya di dalamnya kita membaca Al-Quran, rawehnya, qiyamul lailnya, kan begitu? Itu bagian atraksi sebenarnya. Persembahan terbaik kepada bulan suci Ramadan yang kemudian tujuan adalah mardhatil dari ridho Allah. Yang paling istimewanya kita persiapan adalah mensucikan lahir batin kita. Pertanyaannya, inilah kepada kita masing-masing sudah mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kesucian lahir batin kita. Maka ketika kita hendak masuk bulan suci Ramadan, alangkah indahnya kita yang sedang bermusuhan, yang sedang mungkin makan saling dan keluarga besar kami, pondok pesantren dan majelis zikir, pondok pesantren tahfidz Al-Quran itu ya ucapan mohon maaf lahir batin, marhaban ya Ramadan, ya selamat datang bulan suci Ramadan dan selamat pada puasa dengan sebaik-baiknya, mohon dibutuhkan yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Sami-sami dari cahaya Santriawati, kalau ada kepada saya sebelum diminta sudah saya bebaskan 00 kan 00 gitu. Zero. Leng. Kita sambut dengan sukacita, kita sambut dengan penuh bahagia, kita sambut dengan kesenangan dan penuh dengan kenikmatan. Insyaallah menjadi orang-orang yang di dalamnya Allah janjikan, ya, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Insyaallah semuanya kita terbebas dari aturan ya Rabbal. Amin. Lalu tujuan buat apa? Maka tujuan masa itu adalah, ya, tujuan
Ya, kita Al-Baqarah. Nah, ini kita Suaranya putus-putus, Ustaz. coba dibaca surahnya ayat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Langsung, Mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Allahumma rahmatan. Takut. Tujuannya takwa itu apa sih? Apakah sekedar takut di bawah, apa takut sama mertua? Takut Allah. Itu adalah merupakan sebuah perwujudan ibadah kita di hadapan Allah yang mana itu menjadi tolak ukur. Tolak ukur keberhasilan dari sebuah ibadah itu adalah takwa, kan gitu. Maka semua tujuan ibadah itu sebenarnya menujunya ke situ, takwa. Takwa itu bagaimana? Kalau kata baginda Rasulullah itu takwa di mana? Hahuna, di dalam hati. Dan yang paling wujudnya lagi adalah takwa itu bentuknya adalah akhlakul karimah, yaitu akhlak yang demikian dan mulia. Maka puasa itu akan melahirkan orang-orang yang memiliki akhlak. Akhlak itu puncaknya adalah kasih sayang. Jadi ketika kita sudah menjalankan puasa dan mampu menjadikan puasa itu menjadi sebuah perilaku dalam kehidupan kita, itulah sejatinya wujud kita, puasa kita itu berhasil. Dan tolak ukur keberhasilan puasa itu diwujudkan daripada pesan-pesan atau nilai-nilai moral yang diajarkan dalam kandungan puasa, seperti menahan lapar dahaga, kan puasa gitu ya. Ketika kita orang berpuasa itu dilatih sebenarnya sebuah sifat solidaritas tinggi, sebuah sifat apalagi empati, simpati, merasakan bagaimana kesusahan yang dirasakan oleh saudara-saudara yang sedang susah, bagaimana merasakan oleh orang-orang yang sedang tidak mendapatkan, mohon maaf, makan, kelaparan. Jadi kita akan merasakan dengan puasa, oh rasa lapar seperti ini, rasa haus seperti ini. Bagi kita yang saat ini mampu, maka bagi Rasulullah melalui perintah Allah adalah menjalankan puasa untuk merasakan betapa seperti inilah rasanya orang yang sedang menahan lapar dan dahaga. Kita menahan lapar dan dahaga bukan berarti kita tidak ada makanan, tapi kita dilatih untuk tidak makan dan minum. Tapi ada orang yang menahan lapar dan dahaga itu memang tidak punya makanan, maka akan merasakan dari sebuah perjalanan ibadah puasa. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apalagi yang terpenting adalah puasa itu bukan sekadar menahan lapar dan dahaga saja, tapi puasa yang kita lakukan harus menjadikan sebuah ibadah yang mana ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau tadi wujudnya apa, sekarang bagaimana supaya puasanya diterima? Kita satu, tidak akan diterima orang puasa itu kalau masih tadi orang yang masuk dalam bulan Ramadan masih saling. Jadi jangan ada kebencian, jangan ada permusuhan. Kalau masih saat ini dengan orang tua, dengan suami, dengan anak, saling maaf memaafkan. Ya, ya. Lalu jamaah sekalian, santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ibadah puasa ini yang terpenting adalah apa? Ibadah yang menentukan ibadah-ibadah yang lainnya, yaitu ibadah sholat. Nah, maka tadi saya sampaikan ayatnya yang dibacakan ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah. Kan gitu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nah, coba dibaca itu surat Al-Ankabut ya kalau nggak salah. Ayat 54 ya. Atau ayat 45 coba. Buka. Al-Ankabut ayat 5. Ayat 54. 45 atau 54 Ustaz? Ya. Al-Ankabut ya. Al-Ankabut ayatnya itu 45. Utsluma Utsluma uhiyah. Iya Ustaz. Utsluma uhiyah. 45 Mbak. 5 ya. 45. Aku Artinya baca. Artinya saja. Artinya saja ya Ustaz. Ya artinya. Oh ya. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaan dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi dengan kita memasuki bulan suci Ramadan, harus juga kita pahami bukan sekedar kita menjalankan bulan suci Ramadan, ibadah yang diperintahkan di bulan suci Ramadan, ibadah-ibadah lainnya, tetapi ada yang lebih utama dari segala ibadah, yaitu sholat. Maka diawali dengan utma uhya ilaika minal kitab, bacalah apa yang diwahyukan daripada Al-Quran, kitabullah ya. Apa yang diwahyukan Allah daripada Al-Quran itu yaitu ya, suaranya pada satu amalan yang dimana ketika amalan ini diterima, maka seluruh amalan-amalan lainnya pun diterima. Apa itu? Yaitu sholat. Maka baginda Rasulullah mengingatkan dalam hadis qudsinya, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalat. Maka yang pertama nanti di sisi Allah yang akan dipertanyakan, dihisab, diperhitungkan dari seorang hamba sebelum amalan-amalan ini yaitu salatnya. Idza shalahat salatu sayyiru amali wa idza fasadat fasadatu sayyiru amali. Ketika salatnya baik, ketika
sholatnya diterima, maka seluruh amalan-amalan yang lain baik dan kita fasad. Ketika fasad itu artinya rusak, amalan sholat ini atau sholat ini, maka fasad itu masih rusaklah seluruh amalan-amalan, puasanya, infaknya, sedekahnya, zakatnya, hajinya, umrahnya. Ya. Maka di dalam sholat itu berapa banyak orang yang mendirikan sholat, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa selain daripada lelah dan capeknya saja. Dalam puasa, berapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan nilai ibadah puasanya kecuali apa? Kecuali lapar dan haus. Jadi ketika ibadah itu ingin menjadi sebuah ibadah yang mendapatkan nilai dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka perbaiki tentang ibadah sholatnya. Dan juga tentunya jadi ibadah yang lain-lainnya dijalankan dengan sungguh-sungguh. Nah, lalu esensi sholat itu apa? Yang utama daripada sholat itu apa coba? Maka di dalam Al-Quran tadi ada bahasa Utslu ma uhiya ilaiki minal kitab wa aqimis shalah. Dirikan sholat. Dari sebuah perintah untuk membaca wahyu Allah, kitabullah yang diwahyukan itu kepada baginda Rasulullah, dan setelah itu dirikan sholat. Bukan wa amalus sholat, bukan laksanakan, bukan dirikan sholat. Artinya ada sebuah kekuatan di mana sholat ini ya dijalankan dan menjadi sebuah kekuatan dalam agama kita. Nah, sholat kan? Semuanya itu tidak bernilai. Semua itu tidak punya nilai apapun. Kenapa? Karena sholatnya yang rusak. Bawalah ibadah-ibadah lain pun rusak. Nah, pertanyaannya, kita ingin rugi apa beruntung? Beruntung. Hah? Beruntung. Beruntung. Nggak mau rugi kan? Berarti bagaimana caranya supaya kita menjadi beruntung? Adalah kita mendapatkan ibadah-ibadah sholat itu mendapatkan nilai dan bernilai di hadapan Allah, akan menjadi sebuah penentu dari amalan-amalan lain, yaitu puasanya, zakatnya, infak, sedekah dan semuanya. Yang sangat simpel untuk kita jalankan saat ini, ya nggak usah terlalu rumit. Nah, NCC sholat itu kan inna sholata tanha anil fahsya'i salah satunya dari sebuah tujuan sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wa munkar, tujuannya. Sesungguhnya sholat itu akan mampu mencegah daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Nah, sehingga saat ini bisa kita menilai seberapa besar dari sebuah wujud sholat yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita dirikan itu, mampukah menjadi perisai untuk tercegahnya kita dari perbuatan keji dan kemungkaran. Itu satu. Jadi ketika sudah mampu menjadikan wujudnya, sholat yang kita lakukan adalah sebagai perisai dari sebuah perbuatan-perbuatan keji dan kemungkaran, maka insya Allah amalan-amalan lain itu insya Allah ngikutin tersamat. Ada lagi bahasa yang terus dilanjutkan itu adalah utluma uhiya ilaiki min waqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wa la dzikrullahi akbar. Itu coba arti wala dzikrullahi akbar apa? Dan tidak berpikir Wala dzikrullahi akbar. Waladina suaranya mati-mati. Akbar
Dan sholat itu adalah zikir yang atau ibadah yang paling utama, zikir yang paling besar dibanding ibadah-ibadah lain kan gitu. Oh ada wala akbar atau zikru di sini. Kenapa nggak yang lain bahasanya? Nah, esensi sholat itu apa? Ternyata zikrullah. Itu esensi dari sebuah sholat adalah zikrullah, mengingat Allah. Jadi zikrullah. Nah, dengan zikrullah bagaimana? Ya, ayat surah ini, surah Ar-Ra'd. Ya. Surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Salat itu adalah zikrullah, wala zikrullahi akbar. Makanya bahasanya dalam ayat yang lain as-salatu lidzikr. Salat itu untuk mengingat. Tujuan salat apa? Tadi alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman dan jika ingin tenang tentram hati bagi orang-orang yang beriman itu bizikrillah, dengan mengingat Allah, dengan zikrullah, dengan Zikrullah. Allah, zikrullah. Ingatlah Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingat Allah hati akan menjadi tentram. Adalah terwujudkan dalam jiwa kita, hati kita itu menjadi orang-orang yang tenang, makin pertanyaannya sudah kalau tenangkan di sholat tidak yang lain Allah mengingatkan wa taqarrab salat wa aqamtum syukur. Jangan kau dekati sholat sementara kau sedang dalam mabuk. Jangan kau dekati sholat sementara engkau dalam keadaan mabuk. Itu ayat itu turun
sebelum dilarangnya adalah mabuk-mabukan atau yang disebut dengan khamar. Baru setelah itu innamal khamru wal maisir wal ansab wal rizq min amali syaitan. Baru setelah banyak orang yang sholatnya mabuk, karena setelah itu berarti sebelum kalau di luar sholat itu boleh mabuk karena ayat tadi. Maka orang pas sholat masih mabuk, maka diturunkan untuk orang mabuk itu ngelantur. Orang mabuk sifatnya ngelantur dan betul nggak? Lantur. Itu nggak, pikirannya kemana, mulutnya kemana, kan ngelantur. Yang diucapin apa, pikirannya apa, itu ngelantur, namanya orang mabuk. Nah, maka dilaranglah ketika itu diharamkan tentang mabuk, tentang khamar itu karena memabukkan. Nah, sekarang kalau ada orang sholat, tapi pikirannya kemana, mulutnya kemana, hatinya kemana, ngelantur nggak? Lantur. Seperti orang mabuk. Orangnya Nggak tahu ngomong apa. Mereka lupa. jadi orang sholat tapi sholat Mabuk. kenapa? Karena ngelantur, pikirannya kemana, mulutnya kemana, bacaannya apa, hatinya kemana, itu namanya ngelantur, mabuk. Makanya banyak sekarang orang mabuk dalam keadaan sholat atau orang sholat dalam keadaan mabuk karena ngelantur. Maka esensinya, tujuan daripada sholatnya bagaimana tercapai, kenapa? Di awalnya saja sudah ngelantur. Maka untuk kemudian menjadi sebuah ibadah yang dapatkan tadi sebuah nilai dan nilai di hadapan Allah, harus mampu kita mewujudkan daripada esensi ibadah itu. Daripada ibadah sholat esensi adalah artinya apa? Tenangan. Kan diawali sholat harus tenang, jangan buru-buru ya. Banyak orang kalau udah katakan Allah Akbar, buru-buru, sholat, jangan. Karena kita sholat itu bukan untuk buru-buru. Sholat itu untuk Tenang. Berarti kalau udah tenang perlu sholat nggak? Perlu. Biar lebih tenang. Bisa, kalau udah mati. Orang meninggal bisa. Ya, kita tenang, nggak usah sholat. Oh, emang tenang. Suaranya putus-putus, Ustaz. Bu, Ye. orang sholat itu kan mendapatkan ketenangan. Ye. Berarti kalau udah sholat, kalau udah tenang sholatnya. Sholat. Nggak usah sholat kalau udah tenang, udah di alam baka. Disolatin. Nah, sedemikian istimewanya orang yang mendapatkan ketenangan. Maka tujuannya tenang. Ya, tujuannya tenang. Pak, di dalam Al-Quran itu begini ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Surat apa tuh? Al-Fajr. Al-Fajr ya. Enggak. 27. Quli fi ibadi quli baca artinya. Ayat berapa? Al-Fajr 29. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ayat 27. Wahai jiwa yang tenang,
Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Siapa yang dipanggil oleh Allah? Hamba-hamba yang tenang. Oke. Jadi kalau ibu sudah tenang dan mendapatkan ketenangan dalam hidup, itulah janji Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada dengan penuh keriduan dan aku pun ridho, engkau ridho. Artinya penuh dengan kebahagiaan, kesukaan. Udkhuli fi ibadi, maka begitu istimewanya orang-orang yang mendapatkan jiwanya tenang, masuklah kata Allah dalam hamba-hambaku. Udkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Subhanallah. Nah, jadi kalau ibu saat ini sholatnya hati tidak tenang, apalagi diawalinya tidak tenang, waduh, hati-hati ya. Maka untuk mendapatkan ketenangan itulah kita harus diawali dengan tenang. Maka ada proses sholat itu, prosesnya apa? Prosesnya adalah tadi wudhu, ambil air wudhu supaya apa? Yang tadinya panas jadi adem, kan gitu. Yang tadinya kotor jadi suci, kumur-kumur, menghirup istinsyak ya, menghirup air di hidung, ya, basuh muka, tangan, kaki, itu bagian daripada apa? Sebuah tata tertib, aturan dalam sebuah rangkaian ibadah sholat agar kita menjadi orang-orang yang tenang. Berdirinya tumaknina, niatnya, dilakukan dengan, jangan buru-buru juga. Jadi kalau ada sholat, Allahu Akbar, nih masjid, langsung lari, jangan itu. Nggak ada tuh perintah Rasulullah. Justru kata Rasulullah, ketika engkau sudah mendengarkan adzan, jalannya santai saja. Jalannya artinya penuh dengan ketenangan. Sebuah jamaah, dia deputi, salah satu deputi lah di pejabat tinggi kemarin, dia jatuh di tempat wudhu masjid, kakinya tempurungnya patah, ya istilah patah, akhirnya mendapatkan jahitannya kurang lebih hampir 30 apa 25 jahitan karena jatuh. Pas saya tanya, Bapak jatuhnya dalam rangka apa atau dalam keadaan apa? Oh, saya mau sholat berjamaah. Oh, lari ya Pak? Iya, lari. Tuh, berarti diingatkan oleh Allah dalam segala apapun harus tenang. Mau sholat pun nggak usah terburu-buru, tenangkan hati kita, tenangkan. Karena yang kita kejar bukan sekedar pahala. Karena tidak akan menjadikan pahala itu masuk surga untuk kita. Karena kita terlalu banyak dosa-dosanya. Ibadah yang kita lakukan banyak pun tidak akan menjadikan diri kita masuk dalam surganya. Tapi karena banyak amalan-amalan yang di luar daripada ibadah yang kepada Allah itu. Jadi apa yang harus kita lakukan saat ini? Lahirkan jiwa-jiwa yang tenang. Yang dipanggil oleh Allah ketika di akhir hayat itu, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Maka selalu kita doa ketika orang-orang meninggal, semoga kembali dengan tenang. Padahal belum tentu tenang. Mulai kita menjadi orang-orang yang tenang. Dalam hal apapun, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Ya, sudah selesai, Bu. Ya. Ya, Ustaz. Oh ya, itulah poin terakhir. Jadikan ibadah sholat itu sampai kepada esensi sholat menjadi hidup kita tenang, jiwa raga kita. Yang itu
qulu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Salat kita baik, salat kita diterima, maka insya Allah amalan-amalan yang lain pun diterima. Sebentar lagi ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu bulan suci Ramadan dikhususkan untuk orang-orang yang beriman yang mampu menjalaninya. Maka panggilannya ya ayyuhalladzina amanu tadi, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua kita menjadi orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan ridha Allah. Ibadah-ibadah kita diterima, terkhusus salat kita yang menjadi penentu amalan-amalan yang lain. Saya sekali lagi Ridwan Syahdu menyampaikan secara pribadi dan tentunya keluarga besar Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Ridwanul Mu'awanah dan Majlis Zikir Shalawat dan Doa kita menyampaikan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan, menjalankan ibadah puasa. Insya Allah ibadah puasa kita diterima dan mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf lahir dan batin juga Ustaz.